Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Fatima from class A2 2019 with students ID number 9022-0128. I would like to present it about Komodo National Park, and our students member is Nindya, Raftianti, Arfian, dan Lutfi. Komodo National Park is located in the center of this Indonesian archipelago between the island of Sumbawa and Flores. Established in 1918, initially the main purpose of the park was to conserve the unique Komodo dragon or Varanus komodensis and its habitat. However, over the years, the goals for the park have expanded to protecting its entire biodiversity, both terrestrial and marine. In 1986, the park was declared a World Heritage Site and a Man and Biosphere Reserve by UNESCO, both indications of the park's biological importance. Taman Nasional Komodo berada di Pulau Sumbawa dan Pulau Flores, wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai cagar manusia dan biosfer pada tahun 1977 dan juga sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1999 sebagai simbol nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan perlindungan laut pada tahun 2000 dan juga sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Kepulauan tersebut dinyatakan juga sebagai taman nasional untuk melindungi komodo yang terancam punah dan habitatnya serta keanekaragaman hayati di dalam wilayah tersebut. Taman lautnya dibentuk untuk melindungi biota laut yang sangat beragam yang terdapat di sekitar kepulauan tersebut, termasuk yang terkaya di bumi. Ekosistem Taman Nasional Komodo dipengaruhi oleh iklim yang dihasilkan dari musim kemarau yang panjang, suhu udara tinggi, dan curah hujan yang rendah. Di samping itu, Taman Nasional Komodo terletak dalam zonasi transisi antara flora dan fauna Asia dan Australia. Ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh dampak El Nino atau La Nina yang berakibat memanasnya lapisan air laut di sekitarnya dan sering terjadi arus laut yang kuat. Komodo National Park includes 3 major islands, Komodo, Rinca, and Padar, as well as numerous smaller islands creating a total surface area, marine and land. As well as being home to the Komodo dragon, the park provides refuge for many other notable terrestrial species, such as the orange-footed scrub fowl, an endemic rat, and the tamer deer. Moreover, the park includes one of the richest marine environments, including coral reefs, mangroves, seagrass beds, salmons, and semi-enclosed bays. These habitats harbor more than 1,000 species of fish, some 216 species of reef-building coral, and 70 species of sponge, dugong, sharks, manta rays, at least 14 species of whales, dolphin, and sea turtles also make Komodo National Park their home. Jadi, Taman Nasional Komodo mencakup 3 pulau besar yaitu Komodo, Rinca, dan Padar, serta banyak pulau kecil yang menciptakan total luas permukaan laut dan darat. Selain sebagai rumah bagi komodo, taman ini menyediakan perlindungan bagi banyak spesies darat terkenal lainnya seperti unggas, semak berkaki orange, tikus endemik, dan rusa timur. Selain itu, Taman Nasional termasuk salah satu lingkungan laut terkaya, termasuk terumbu karang, bakau, padang lamun, gunung laut, dan teluk semi tertutup. Habitat ini menampung lebih dari 1.000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang pembentuk terumbu, dan 70 spesies bunga karang.
dugong, hiu, pari, manta, setidaknya 14 spesies paus, lumba-lumba, dan penyu juga menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai rumah mereka. Daya tarik utama Taman Nasional Komodo yaitu adanya reptil raksasa purba-biawak komodo atau Varanus komodensis, tetapi keaslian kekhasan alamnya, khususnya paronama savana dan paronama bawah laut, merupakan daya tarik pendukung yang potensial. Wisata bahari misalnya, memancing, snorkeling, diving, kano, bersampan. Sedangkan di daratan, potensi wisata alam yang bisa dilakukan adalah pengamatan satwa, hiking, dan camping. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati terestrial termasuk meningkatnya tekanan pada tutupan hutan dan sumber daya air karena populasi manusia lokal telah meningkat 800% selama 60 tahun terakhir. Selain itu, populasi Sulsel Timur, sumber mangsa utama komodo yang terancam punah, masih terus diburu. Praktik penangkapan ikan yang merusak seperti dinamit, sianida, dan penangkapan ikan dengan kompresor sangat mengancam sumber daya lautan nasional dengan merusak habitat atau terumbu karang dan sumber daya itu sendiri atau persediaan ikan dan investabilitas. Dan sumber daya itu sendiri atau persediaan ikan di situasi saat ini di Taman Nasional ditandai dengan berkurangnya, tetapi harus berlanjut praktik penangkapan ikan yang merusak, terutama oleh nelayan pendatang, dan tekanan tinggi pada stok demersal seperti lobster, kerang kerapu, dan Napoleon Wars. Masukan polusi mulai dari limbah mentah hingga bahan kimia meningkat dan dapat menjadi ancaman besar di masa depan. Maka dari itu, today, the PKA, Balai Taman Nasional Komodo, and PT Putri Naga Komodo are working together to protect the park's vast resources. The goals are to protect the park's biodiversity or both marine and terrestrial, and the breeding stocks of commercial fishes of replacement of surrounding fishing around. The main challenge is to reduce both threats to the resources and conflicts between incompatible activities. Both parties have a long-term commitment to protecting the marine biodiversity of Komodo National Park. Jadi mulai hari ini PKA, Balai Taman Nasional Komodo, dan PT Putri Naga Komodo bekerja sama untuk melindungi sumber daya Taman Nasional yang sangat luas. Tujuan yang ditempuh adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati Taman Nasional, baik laut dan darat, dan stok pengembangbiakan ikan komersial untuk pengisian kembali daerah penangkapan ikan di sekitarnya. Tantangan utama adalah mengurangi baik ancaman terhadap sumber daya dan konflik antara kegiatan yang tidak compatible. Kedua belah pihak memiliki komitmen jangka panjang untuk melindungi keanekaragaman hayati laut Taman Nasional Komodo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.